Shalom saudara-saudara, kita mulai ibadah siang hari ini. Yang masih duluan kita persilakan masuk untuk kita sama-sama beribadah. Sebelum ibadah mulai, kita akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama itu jangan lupa komsel yang ada di minggu-minggu depan. Hubungi ketua-ketua komsel yang ada, sampai bisa itu hadir di hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Dan puji Tuhan kemarin kita udah mulai komsel untuk teenager. Yang saya kenal Ibu Puspa yang ada hati untuk teenager. Yang akan diadakan untuk sebulan sekali ya, itu rencananya. Jangan lupa untuk komsel-komsel minggu depan yang ada. Dan juga untuk Kids Fair tanggal 24 September kita tetap terus dukung dalam doa biar acara untuk anak-anak ini di bulan depan dapat membawa dampak yang baik. Kita biar Tuhan juga mengirimkan anak-anak dari kecil untuk dapat lebih dekat dalam mengenal Tuhan. Kita doakan biar anak-anak itu bisa Tuhan kirimkan dari Senin sampai Minggu mereka dapat hadir bersuka-cita bersama-sama. Oke? Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini di mana Kau telah kumpulkan kami kembali ya Bapak untuk dapat beribadah bersama-sama ya Bapak. Kami percaya Tuhan bukan karena secara kebetulan Bapak kami ada di sini, tapi karena kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau akan pimpin ya Bapak ibadah kami selama siang hari ini ya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kami serahkan pada Kau saja, karena kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Kau mengurapi kami satu persatu ya Bapak, sehingga urat-Mu terus ada dalam kehidupan kami ya Bapak. Sungguh Tuhan berbicara pada kami ya Bapak, apa firman yang akan disampaikan juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Bapak kami ingin memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Biarlah ya Bapak apa yang kami pujikan dan kami sembahkan ya Bapak berkenan dengan hati-Mu ya Bapak. Kau bersama-sama dengan kami untuk dapat memuji-muji Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di Bapak hari ibadah sepanjang hari ini pada Kau saja ya Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada-Nya. Percaya Tuhan bahwa Engkau hadir siang hari ini Tuhan di tempat ini. Oh, ku hidup karena percaya.
beserta dengan kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Deklarasikan iman. Yes. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanjikan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemenangan Sungguh Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Dia berkuasa di atas bumi dan di surga. Amin. Kita nyanyikan lagu ini, betapa hebat.
hanya satu-satunya sahabat terbaik kita. Kita terus memuji Tuhan, semangat lagi. Oke?
Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah Tuhan, Kau Tuhan kami ya Bapa, yang kami sembah, yang kami puji ya Bapa. Bapa, kami menaikkan beberapa doa syafaat kami ya Bapa pada siang hari ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, untuk segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa. Berkat-Mu ya Bapa yang berlimpah-limpah ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa sedikit pun ya Bapa. Setiap pergumulan atau kerinduan doa-doa sedang jemaat-Mu yang kami bawa siang hari ini ya Bapa. Khususnya yang sedang sakit ya Bapa. Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan teman-teman yang sedang sakit ya Bapa. Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Bapa, tapi Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan, apa yang mereka doakan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Jehovah Rafa kami.
Segala sakit penyakit ya Bapak kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami juga turut berdoa ya Bapak. Kami mau berdoa untuk teman-teman yang mencari pekerjaan dalam kesulitan keuangan ya Bapak, atau dalam hubungan ya Bapak, dalam rumah tangga ya Bapak. Kami memberkati teman-teman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan jalan keluar ya Bapak tepat pada waktumu. Kami percaya rancanganmu ya Bapak, rancangannya cemerlang, rancangannya masa depan yang penuh sukacita ya Bapak. Terima kasih Bapak segalanya ya Bapak, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Iman kami berkata ya Bapak, kami percaya akan janji-janjimu ya Bapak. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap ibadah-ibadah mingguan kami ya Bapak. Biar ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati sedang kemari, ibadah yang memberikan makanan rohani ya Bapak, sehingga rohani kami semakin hari semakin bertumbuh, bahkan berbuah lebat Bapak di sekeliling kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, biar Kau yang terus memberkati ibadah JKI Penuai, JKI Jire, JKI Pos, JKI Hok ya Bapak, JKI Tasmania yang ada juga ya Bapak, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk acara Kids Fair kami bulan depan yang akan datang. Tuhan, kami memberkati Bapak acara Kids Fair 2023 ini ya Bapak. Biar Kau yang terus campur tangan ya Bapak, Kau yang memberkati sehingga acara ini menuai banyak jiwa-jiwa anak-anak ya Bapak. Kau berkati ketuanya Puspa ya Bapak, Kau berikan hikmat-Mu ya Bapak. Kau berikan segala kreatif dalam hidupnya ya Bapak. Pemikiran yang ada ya Bapak, sehingga Puspa ya Bapak dalam menjalankan sebagai ketua Kids Fair Bapak berjalan dengan baik Bapak. Panitia yang ada juga ya Bapak, biar Kau yang terus campur tangan sehingga mereka bekerja dengan maksimal dengan hati yang murni ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami memberkati acara Kids Fair di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Cilina. Shalom. Terima kasih buat Pak Suliwan dan tim yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa membawakan sharing kepada firman Tuhan. Walaupun beberapa kali tetap masih grogi ya. Asik. Oh, kayak seperti demam panggung gitu. Mari kita berdoa dulu. Bapak sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pada waktu dan kesempatan Tuhan sebentar men-sharing firman-Mu Tuhan. Sepujikan Tuhan anak-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Memberikan kemampuan hikmat akal budi daripada-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan juga boleh merema Tuhan kepada yang mendengar Tuhan. Dan mereka boleh menangkap Tuhan apa yang tersirat di dalam firman-Mu Bapa. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan acara ibadah ini sampai penghabisannya nanti ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya memberi judul di sini mengingkari panggilan Tuhan. Itu tentang Nabi Yunus. Kita tahu bahwa Nabi Yunus di dalam perjanjian lama itu bagaimana dia sebenarnya seorang nabi ya. Jadi seorang nabi ketika dapat mandat dari Tuhan untuk pergi ke satu kota yang besar, dia malah lari ya. Jadi coba Lucy tolong next. Ini judulnya mengingkari panggilan Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Sini dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi dia disuruh ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi di sini firman Tuhan datang kepada Yunus, suruh pergi bersiap untuk ke Niniwe. Tapi apa yang Yunus lakukan? Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi dia bersiap bukan untuk ke Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, ini pikir Yunus bahwa dia disuruh ke satu kota Niniwe, tapi dia perginya
bukan ke Niniwe. Dia perginya ke Tarsis. Dia pikir jauh dari hadapan Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Bisakah Tuhan itu kita sembunyi dari hadapan Tuhan? Kita lihat ya bahwa dari kisah Yunus ini Tuhan itu seperti ada satu lagu dari pemazmur di Mazmur katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Jadi kemana bisa lari gitu. Jadi pikir Yunus, saya juga sempat ini juga ya. Yunus itu kan seorang nabi gitu. Jadi dia nabi itu kan bergaul dengan Tuhan. Nabi itu adalah pelayan dari Tuhan. Jadi siapa yang bisa pergi dari hadapan Tuhan? Mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Dia jauh ke dasar bumi, Tuhan ada di sana. Jadi siapa yang dapat lari dari hadapan Tuhan? Tapi kenapa Yunus itu dia malah pergi beli tiket pergi ke kota Tarsis. Dia pikir bisa lari dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi dari cerita ini? Kita tahu ya, nanti saudara juga bisa baca, saya singkat aja bahwa ketika Yunus beli tiket, dia pergi ke Tarsis, naik kapal laut, itu di dalam perjalanan kapal yang besar itu habis diombang-ambing dengan badai yang dahsyat. Sampai semua awak kapal mereka berbuang semua yang ada di kapal itu. Mungkin saudara pernah ya kayak Jesa mungkin kalau di daerah Maluku pernah naik kapal laut yang besar ya. Jadi saya juga pernah ke Lampung naik kapal laut yang besar. Itu bayangkan kalau di perjalanan ada badai, ada suatu badai yang besar yang mengombang-ambingkan kapal itu mereka bisa tenggelam dan juga bisa semuanya karam, semuanya bisa meninggal. Jadi di situ mereka berseru buang semua muatan yang di kapal itu. Terus mereka udah buang badai itu masih bergelora sehingga mereka itu akhirnya berdoa. Awak-awak kapal itu mereka berdoa, mereka bilang semuanya berseru kepada dewa-dewa yang engkau sembah, ya kan? Jadi di sini kita lihat bahwa akhirnya mereka buang undi. Ketika mereka buang undi, siapa yang kedapatan itu? Ternyata Yunus. Yunusnya ada di mana? Dia ada di buritan. Dia lagi tidur. Turun di bawah kapal. Kapal itu kan kadang-kadang ada tingkatan 1, 2, 3-nya. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya kapal itu. Jadi ketika nakodanya itu mendapati ada seseorang yang sedang tidur, padahal di atas sibuknya bukan main, mereka membuang segala perabotannya, segala muatan kapal itu untuk kapal itu jangan tenggelam. Yunus tenang-tenang tidur di situ. Akhirnya dibangunkan, "Hai, kamu berdoa dengan Allahmu, kamu berdoa dengan dewamu agar kita selamat." Akhirnya ketika dia dibuang undinya itu jatuh kepada Yunus. Yunus tahu, ya kan, bahwa dia yang mengakibatkan badai yang terjadi pada kapal yang berlayar itu. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, itu adalah menunda waktu untuk bertobat. Kalau dia sampai ke Tarsis, dia tidak mengikuti panggilan Tuhan, itu menunda waktu revival. Jadi bagaimana pertobatan yang akan terjadi kepada yang Tuhan suruh, itu dia tunda. Jadi kita lihat di sini. Tapi yang terjadi sama Yunus itu tidak terlalu lama, karena Tuhan tetap mengejar Yunus. Tuhan tetap mencari Yunus. Sampai di kapal pun dimanapun Tuhan tetap kejar Yunus. Sehingga ketika dibuang undi tadi akhirnya undi itu jatuh kepada Yunus. Terus apa yang akan terjadi? Yunus bilang, buang saja saya ke laut. Mereka kaget ya. Kalau dibuang ke laut otomatis Yunus pasti mati, pikir mereka. Buang saja saya ke laut, nggak apa-apa, kata Yunus. Karena setelah kamu buang saya ke laut, pasti badai ini akan reda, ya kan? Akhirnya setelah dipertimbangkan oleh nakoda, Yunus itu dibuang ke laut. Dibuang, benar-benar dibuang ke laut, seperti barang muatan, seperti apa yang ada di kapal itu dibuang ke laut. Dan suatu keanehan terjadi, tiba-tiba reda dengan sendirinya badai yang sedang bergelora itu. Jadi
badai itu yang sedang bergelora itu tiba-tiba berhenti karena Yunus yang mengakibatkan badai itu sudah dibuang ke laut. Akhirnya di situ orang-orang juga mereka menyembah dan mengenal kepada Allahnya Yunus ya. Jadi dari situ kita lihat bahwa Yunus ini seorang hamba Tuhan, ketika dia melarikan diri dari panggilan Tuhan, itu menunda waktunya untuk bertobat, revival, musibah terjadi ya. Musibah untuk orang lain dan juga musibah untuk Yunusnya sendiri. Dan juga ketika dia dibuang ke laut, mati nggak dia? Kita tahu ya, dari Yunus ini, kita dari pasal Yunus 1 sampai habis itu, pasal Yunus kedua, akhirnya dari perintah Tuhan, dari seizinnya Tuhan, datang suatu ikan yang besar. Jadi kalau dulu waktu saya sekolah minggu, saya pernah ngajar cerita ini dengan nyanyian, Yunus di perut ikan, bom bom bom, Yunus di perut ikan, gitu. Jadi si Yunus akhirnya ditelan oleh ikan yang besar sekali. Atas seizin Tuhan, Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Jadi si Yunus di perut ikan, bom bom bom. Berapa hari Yunus di perut ikan? 3 hari, saudara. Kalau sini yang suka makan ikan, mungkin Bapak gak suka makan ikan ya. Bagaimana rasanya di perut ikan itu ya. Jadi si Yunus itu gak meninggal. Jadi dia ditelan oleh ikan itu secara bulat-bulat. Jadi seperti menelan pil. Jadi dia ditelan oleh ikan, masuk di perut ikan 3 hari. Akhirnya selama 3 hari itu otomatis dia puasa. Dia gak bisa makan. Bagaimana di perut ikan? Itu lebih parah daripada di kapal. Karena kita tahu di kapal dia bisa tidur. Tapi kalau di perut ikan, bayangkan sudah diombang-ambing setiap waktu, udah bau amisnya, udah berair, pokoknya suatu tempat yang kita bisa bayangkan ya, yang gak enak, suatu tempat yang tidak nyaman ya. Jadi di situ bagaimana daripada istilahnya tanda kutip kebandelannya Nabi Yunus ini. Jadi di situ dia mengalami sesuatu yang tidak enakan. Akhirnya setelah dia di perut ikan selama 3 hari, Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus berdoa, dia bertobat ya. Setelah dia di perut ikan 3 hari, tidak tidur, tidak makan, dia berdoa kepada Tuhan. Kita lihat bisa di Yunus pasal 2. Bagaimana di Yunus pasal 2 kita lihat dia akhirnya berdoa kepada Tuhan. Yunus insaf, dia sadar, dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang begini ya di dalam doanya. Yunus pasal 2 ayat 7 sampai 9. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Jadi dia di dalam perut ikan nih, dia berdoa, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat 9. Ya, jadi di sini ketika dia berdoa itu ada pemulihan, ada ada dia bertobat, ada pertobatan, ya. Jadi dia di situ dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi dia bernasar kepada Tuhan. Jadi dia mengagungkan nama Tuhan. Akhirnya Tuhan atas izin Tuhan, ikan itu diperintahkan Tuhan untuk memuntahkan Yunus kembali keluar setelah 3 hari ya. Jadi di sini kita lihat bahwa akhirnya Yunus di pasal 3 itu dia menginjil, memberitakan kepada di penduduk di kota Niniwe itu. Kota Niniwe itu adalah satu kota yang besar, suatu kota yang 3 hari perjalanan. Kalau memang masuk ke kota itu, jadi kota itu 3 hari perjalanan. Jadi ketika Yunus masuk ke kota itu, dia mulai menginjil. Dia bilang, bertobatlah karena kejahatanmu sudah sampai kepada Tuhan. Jadi Yunus di situ menginjil. Dia menginjil. Dan penduduk Niniwe itu
langsung membuka hati, langsung menerima kabar kebaikan, kabar keselamatan yang diberitakan oleh Yunus. Penduduknya langsung bertobat, penduduknya langsung mengambil suatu tindakan untuk mereka bertobat dari kejahatan-kejahatan mereka. Dan rajanya juga ketika mendengar akan hal itu, dia juga langsung bertobat. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan sendiri ketika akan menghukum orang lain, ketika akan menjatuhkan suatu penghukuman, Tuhan itu masih memberi peringatan. Jadi Tuhan itu masih memberi warning yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Jadi kita lihat di sini bahwa dari pemberitaan penginjilan Nabi Yunus ini, banyak yang orang-orang dari penduduk Niniwe itu yang bertobat. Jadi mereka akhirnya berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, mereka bertobat, mereka diselamatkan. Kalau kita lihat nanti di ayat bagaimana di Injil di Lukas di Lukas 11 ayat 32, bagaimana Tuhan Yesus katakan ketika Tuhan Yesus memberitakan bahwa di penghakiman terakhir, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Jadi apa yang Yunus injilkan pada waktu itu di kota Niniwe itu membawa satu pertobatan, sehingga penduduk Niniwe itu mereka bertobat dan mereka diselamatkan, sehingga mereka nanti pada penghakiman terakhir mereka juga akan menghakimi, ikut bersama-sama menghakimi. Jadi di sini sudah tercatat di kota Niniwe itu mereka itu bertobat dari hasil yang Nabi Yunus menginjil di kota itu. Jadi kita melihat bahwa suatu penginjilan itu, satu kesaksian, suatu untuk membawa jiwa-jiwa itu bertobat, berbalik dari jalan mereka yang jahat. Walaupun disampaikan mungkin saat itu dengan tidak rela hati, karena di sini kita lihat ya, si Yunus ini sepertinya tidak rela hati. Ketika kita lihat di Yunus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 2, si Yunus marah. Jadi Yunus marah. Layakkah Yunus marah? Kenapa dia marah? Karena Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang penduduk kota Niniwe. Karena Tuhan tidak jadi menghukum penduduk kota itu. Jadi si Yunus marah gitu. Kenapa dia marah? Karena kota Niniwe itu sebenarnya adalah kota musuhnya bangsa Israel. Jadi kota Niniwe itu kota yang orang Asyur yang menjadi musuh dari bangsa Israel. Jadi kota itu adalah bukannya kota seperti Yerusalem, bukan seperti kota yang kita tahu bahwa Yeriko atau kota yang lain gitu ya. Jadi kota Niniwe ini adalah penduduknya itu adalah sebagian besar bangsa Asyur. Jadi si Yunus marah ketika akhirnya Niniwe bertobat, orang-orang di kota itu bertobat, terus orang-orang itu tidak jadi dihukum. Yunus marah. Dia bilang gini dalam marahnya dia itu kepada Tuhan. Di Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Yunus 4 ayat 1 sampai 2. Ya, ada yang bisa membacakan? Yunus 4 ayat 1 sampai 2. Iya Bu. Oke, saya bacakan ayat yang ke-1. Judulnya Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyisakan malapetaka yang hendak didatangkannya. Yang ketiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Amin. Terima kasih. Jadi di sini ketika
orang-orang di Niniwe itu bertobat, Yunus marah pada Tuhan karena dia lihat bahwa Tuhan tidak menjadi menghukum orang-orang di Niniwe itu. Niniwe itu adalah musuhnya orang Israel. Jadi dia masih menyimpan suatu sakit hati, suatu ketidakrelaan kalau musuhnya itu tidak jadi dihukum. Jadi sebenarnya dia kepengen orang-orang di Niniwe itu dihukum oleh Tuhan. Tapi karena tugas dia sebagai nabi, dia menginjil, dia memberitakan, ya. Ketika dia menginjil, memberitakan, musuhnya itu di Niniwe itu tidak jadi dihukum. Terus Yunus marah. Tapi kita lihat anehnya di sini di pasal 2 ya. Dia bilang bahwa tolong ayatnya lagi pasal 2 Yunus 4 bahwa dia bilang engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Yunus itu mendeklarasikan Yunus pasal 2 pasal 4 ayat 2. Ya. Jadi di sini dia lihat bahwa Allah itu Allah pengasih dan penyayang. Jadi Yunus mengenal sosok Tuhan itu, sosok Allah itu. Jadi yang pengasih dan penyayang, yang berlimpah panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang menyesal karena merancakan malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus mengenal sosok pribadi Tuhannya itu, Tuhan kita itu. Jadi Tuhannya itu dia kenal. Jadi dia mendeklarasikan akan doanya ini. Tapi kita lihat di sini ternyata dia masih menyimpan suatu ketidakrelaan, masih menyimpan suatu dendam. Kalau bisa musuhnya itu jangan bertobat. Orang-orang Niniwe itu kalau bisa semua dihukum, meninggal saat itu. Jadi dia bisa bersorak, dia bisa bergirang. Tapi di sini kita melihat, jadi satu sosok pribadi dari seorang nabi. Sebenarnya nabi itu dia melayani Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan seperti Musa. Musa juga dia taat seperti nabi-nabi yang lain. Tapi di sini Yunus ini walaupun dia melakukan sebagian apa yang Tuhan lakukan, tapi di dalam hatinya masih menyimpan suatu dendam, masih menyimpan suatu sakit hati. Kalau bisa musuhnya itu dihukum, ya. Jadi kita lihat di sini, kita juga boleh introspeksi bagaimana dalam setiap kehidupan kita, bagaimana di dalam setiap penginjilan yang kita lakukan, ya. Mari kita dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, apapun yang kita Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita mau belajar untuk juga kita taat kepada Tuhan, ya. Jadi di sini kita melihat pelajaran dari Nabi Yunus ini, suatu kontradiksi yang cukup aneh gitu. Dia mengenal Tuhannya, tapi dia dia mengenal dengan deklarasi kepada Tuhan yang penyayang, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang setia. Tapi dia marah karena musuhnya itu tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Kita tahu ya bahwa ayat terakhir kita tahu bahwa di dalam Mazmur ayat 103 sampai di sini kita melihat bagaimana Nabi Musa berkata, ya, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendera. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sosok pribadi yang kita layani Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Ketika dia merancangkan suatu niat, suatu tindakan untuk menghukum, tapi kita melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang pengasih. Ketika bertobat, orang-orang di Niniwe itu ketika bertobat, walaupun yang menginjilkannya, yang memberitakan firman itu hatinya mungkin tidak tulus, mungkin masih merasa terpaksa. Tapi kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, sehingga orang-orang Niniwe itu diselamatkan. Jadi di sini kita belajar dari suatu pribadi Yunus bagaimana ketika walaupun kita mengenal suatu pribadi Tuhan kita itu suatu pribadi yang setia, tapi kita juga boleh lebih lagi belajar untuk mengenal dia lebih lagi. Kita
semalam waktu praise and worship yang semalam saya ikut dari online itu ketika penyembahan itu walaupun nggak hadir tempat ini itu suatu hadirat Tuhan. Ketika saya juga ikut menyembah, saya ikut itu, saya juga ikut merasakan Roh Kudus mengalir di situ. Dan juga di situ saya berdoa, Tuhan, saya juga ingin mengenal Engkau lebih lagi, mengenal Engkau lebih jauh lagi sebagai Tuhan saya, bukan hanya Tuhan yang saya dengar, tapi saya ingin lebih lagi mengenal, masuk di dalam suatu pribadimu yang lebih lagi, hadiratmu. Dan di situ suatu jamahan Tuhan mengalir, saya merasakan suatu jamahan sehingga saya juga dikuatkan kembali, diperbaharui kembali. Jadi biarlah kita juga berdoa, kalau kita udah mengenal Tuhan kita dari firman-firman yang kita baca, kita juga boleh lagi masuk lagi di dalam persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, untuk kita boleh lebih lagi mengenal akan Dia, sehingga kita boleh menyembah Dia sebagai Tuhan yang hidup satu-satunya di dalam kehidupan kita. Oke, firman Tuhan saya sampaikan sampai sini, Pastor Ilham. Ya, oke, thank you Silina yang sudah sharing firman Tuhan. Siapa yang diberkati? Amin ya. Jangan sampai kita mengingkari panggilan Tuhan, saudara. Kalau kita berani nyanyi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tapi kalau kita masih kuat, kita maunya kerja terus. Padahal itu kesempatan kita bisa melayani Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan dengan kuat. Saudara bersyukur kalau saudara dipanggil Tuhan pada usia muda untuk melayani Tuhan. Habis-habisan di situ. Habisin tenaga, habisin otak, habisin perasaan, habisin pikiran di situ. Supaya apa? Efektif waktu kita untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita berada di gereja yang salah. Jangan sampai kita berada di kota yang salah. Jangan sampai kita berada di negara yang salah. Jangan sampai kita berada pada teman-teman yang salah. Jangan sampai kita berada pada kelompok yang salah. Karena ketika kita berada di kelompok yang salah, kita saling merugikan satu dengan yang lain. Benar ya? Yunus itu merugikan teman-teman sekapalnya. Sekapal itu harus buang semua barang dagangannya, barang bawaannya itu dibuang ke laut. Hanya untuk biar airnya jadi tenang. Kalau saudara baca Yunus. Sama, Yunus juga sama. Rugi besar Yunus. Bayangin ya, kalau nggak salah antara 144.000 orang atau enggak 142.000 orang itu yang bertobat di Niniwe. Kalau saudara baca Yunus, kalau nggak salah Yunus pasal 4, 144.000 orang bertobat. Atau enggak 142.000 orang bertobat. Bayangin, kita mau cari satu jiwa yang mau dibaptis aja, kita kayaknya ngepus banget ya supaya orang bisa dibaptis. Nah ini 144 orang ada di depan mata Yunus. Kalau aja dia mau pergi ke Niniwe, nggak lari ke Tarsis, bayangin 144.000 orang diselamatkan. Itu tuh udah KKR, itu udah crusade, bener ya? Sekali nuai satu kota itu diselamatkan. Saudara, jangan sampai kita berada jangan sampai kita mengingkari panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu penting banget dalam hidup kita. Kalau bisa, jadikan itu justru malah jadi cita-cita kita. Apa cita-citamu? Dokter. Apa cita-citamu? Pengacara. Apa cita-citamu? Pengen kaya. Apa cita-citamu? Pengen ini. Kalau bisa sih, jadikan cita-citamu adalah aku kepingin nyelesain panggilan Tuhan yang ini loh. Aku kepingin nyelesain panggilan Tuhan yang ini loh. Berani. Karena memang untuk itu kita dipanggil. Efesus 2 ayat 10 bilang gitu. Sebab kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, ayo.
Kalau saudara udah tahu bahwa saudara bergereja di tempat yang ini kan, dan Tuhan mau engkau bergereja di tempat ini, udah habis-habisan di sini. Seperti saya dari Indonesia sudah tahu saya bakal di Jire. Sehingga waktu pas datang ke sini, teman-teman dari Hillsong tuh ngajak sini, ngajak ke situ, ngajak ke sini, ngajak ke situ, saya nggak bisa lagi. Kenapa? Kalau saya mengikuti tawaran mereka, saya akan berada di tempat yang salah. Make sense gak saudara? Kalau saya berada di tempat yang salah, maybe rencana Tuhan gak akan terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin saya gak bisa baptis siapa kemarin, saya gak bisa baptis siapa kemarin, saya gak bisa baptis Yohanes, siapa yang baptis ya? Yohanes sudah dibaptis duluan, siapa yang baptis? Pastor Yuki. Mungkin saya gak bisa baptis siapa-siapa yang pernah dibaptis di sini. Kenapa? Karena saya berada di tempat yang salah. Gitu loh. Mungkin gak bisa kenal saudara semua sekalian di sini. Dan mungkin juga sudah jauh dari Tuhan, mungkin. Kenapa? Karena berada di tempat yang salah. Dan mungkin juga sudah merugikan banyak orang karena berada di tempat yang salah. Makanya gini, kalau ada orang bilang gini, ke gereja sama aja. Di Sydney itu ada kira-kira sekitar 58 gereja, saudara. Khusus Indonesia toh. Gereja sama aja. No, gak sama. Gak pernah sama. Kalau sama, ya kenapa saya gak pindah ke tempat lain? Benar gak? Make sense gak saudara? Kenapa saya harus melewati 8 kali Kids Fair di sini? Nanti ada Kids Fair lagi nih bulan depan. Kenapa harus melewati 15 kali Natal di sini? Kenapa harus melewati banyak hal di sini? Kenapa harus melewati retreat di sini? Dan karena memang Tuhan mau panggil saya di sini untuk belajar di sini dan untuk menjadi berkat di sini. Gitu. Makanya untuk orang-orang yang baru kenal Tuhan, kalau sampai statement itu keluar, gereja kan bisa di mana aja. Iya, sebatas mereka masih cari-cari gereja, cari kehendak Tuhan, cari suara Tuhan. Mereka bergereja di mana? Iya, gereja tuh boleh di mana aja. Kamu keliling dulu deh, cari yang tepat. Begitu udah tepat, cepurkan dirimu, absorb visinya gitu, dan udah habiskan tenagamu di situ, habiskan pikiranmu di situ, habiskan bantuanmu di situ. Supaya apa? Supaya kita bisa nuai jiwa-jiwa itu loh. Yunus 144.000 orang. Bayangin kalau Tuhan mau pakai saudara dan memenangkan sebanyak itu orang. Hanya karena kesetiaan, ketaatan, dan pertobatan yang sudah kita kerjakan. Amin saudara. Jadi ayo jangan sampai kita kabur dari panggilan Tuhan. Kalau di tentara itu sudah dipecat tidak hormat itu. Kalau di ketentaraan semua lagi pada perang, gitu ya. Satu, oh ada cewek cantik nih di sini, kabur, cewek cantik yang main perang gitu. Itu udah deserse itu, udah dipecat tidak hormat itu. Kalau udah kayak begitu. Nah seringkali anak Tuhan seperti kayak gitu, ngilang aja. Ada satu kejadian di Perjanjian Baru, rekan pelayanannya Paulus, namanya Yohanes Markus. Lagi enak-enak pelayanan sama-sama, ditinggal kabur sama Yohanes Markus. Hanya karena perbedaan pendapat, selisih tentang doktrin. Kabur. Sehingga akhirnya Paulus sama Barnabas ribut besar. Paulus gak mau pakai dia lagi. Ngapain ngajak orang yang di tengah jalan ditinggal gitu? Udah ngebangun sama-sama, ditinggal. Tapi untungnya Barnabas ngerangkul Yohanes Markus, diajarin lagi cara melayani, diajarin lagi. Sehingga akhirnya Yohanes Markus bisa benar-benar berguna bagi Paulus. Nah, ayo kita belajar. Jangan sampai kita mengingkari panggilan Tuhan. Kalau itu bisa jadi cita-citamu, itu luar biasa. Saya ganti cita-cita saya saudara. Saya kepingin kaya, iya siapa sih yang gak kepingin kaya, benar ya? Kepingin punya gaji banyak, kepingin bisa main musik bagus dan lain sebagainya, kepingin jadi orang. Saudara, dulu cita-cita saya jadi artis. Dengan modal bisa nyanyi dikit gitu ya. Cuma salah duduk kalau kata bapak kemarin. Gitu, kenapa gitu? Ada figuran kemana, pergi kemana, ada agensi mana, pergi ke situ, merasa muka ganteng dikit. Ikut syuting lupus, ikut syuting ini, ikut syuting itu.
Alah. Tapi ternyata panggilan Tuhan dari umur 17, ada seorang hamba Tuhan bilang, kamu berdiri yang pakai kacamata. Kamu akan dipakai Tuhan untuk membangkitkan satu generasi. Hari ini saya belum lihat sih satu generasinya itu. Tapi saya percaya, it's on my way. Itu lagi sedang dalam perjalanan. Karena hari ini saya ngerti banget bahwa saya hari ini tidak lagi sedang mengingkari panggilan Tuhan. Karena hari ini saya tahu banget bahwa cita-cita Tuhan adalah yang jadi cita-cita saya. Karena hari ini saya tahu banget saya berada di tempat yang benar. Karena hari ini saya tahu banget bahwa saya sedang mengandung yang itu tuh, yang umur 17, umur 23 kali tuh saya begitu tuh. Ada hamba Tuhan lagi enak-enak khotbah, dengerin khotbah, kamu berdiri, kamu berdiri, kamu berdiri. Saya buang cita-cita saya. Saya gantikan cita-cita Tuhan itu jadi cita-cita saya. Hari ini gak apa-apa, lihat satu persatu dibaptis, satu persatu kenal Tuhan, satu persatu dipulihkan, gak apa-apa. Mungkin nanti saatnya nanti saya bisa lihat satu generasi itu lahir dari buah pelayanan saya. Teman-teman, ayo. Kalau kau udah tahu bahwa panggilan Tuhan ada padamu saat ini, kejar. Mumpung masih kuat, mumpung masih muda, mumpung masih punya pinggang, mumpung masih punya lutut, mumpung masih punya tangan, mumpung masih punya kaki, mumpung masih punya waktu, mumpung masih muda, kejar itu. Make sense gak saudara? Jangan kabur-kaburan terus. Ya saudara ya. Nanti kita akan lihat berapa banyak jiwa-jiwa kita bisa bawa kepada Tuhan. Amin saudara. Minimal orang-orang sekeliling kita akan merasakan bahwa untung aku kenal kamu Wan, untung aku kenal kamu Pastor Yuki, untung aku kenal kamu Jesa, untung aku kenal kamu, untung aku kenal kamu. Kalau gak ada kamu, aku bagaimana hidup aku? Gitu loh saudara. Mengejar panggilan Tuhan dan bukan mengingkarinya. Hari ini saya yakin banget Sydney kota saya. Pernah ada satu waktu saya mikir Brisbane saudara. Hanya karena apa? Simple. Propertinya lebih murah di sana. Kalau jadi ke Brisbane, saya sedang berada di kota yang salah hari ini. Saudara, ayolah kita berjuang bagi Tuhan. Biar cita-cita Tuhan itu jadi kerinduan kita. Amin saudara. Ya, jadi lakukanlah apapun yang saudara bisa lakukan dengan talentamu, dengan kemampuanmu, dengan kesanggupanmu. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan semangat, kerjakan dengan serius, kerjakan dengan sukacita, kerjakan dengan ketulusan hati, dan lihat cara pemakaian Tuhan dalam hidupmu akan luar biasa. Amin saudara. Nah, saya punya satu informasi. Di tengah-tengah kita ada Pak Cahyadi. Pak Cahyadi ini akan buat satu event tanggal 28 Oktober di Petstow. Petstow ini tempatnya Pak Joshua Chandra ya, berarti ya. Di tempatnya Pastor Joshua Chandra tanggal 28 Oktober jam 11 sampai jam 1. Jadi ada acara praise and worship, bukan night berarti ya, siang ini ya, praise and worship. Jadi kalau saudara mau, flyersnya ada di sini, nanti saudara bisa ambil. Dan Pak Cahyadi juga ada di sini untuk mau share kesaksian pujian buat kita semua. Well, kita sambut Pak Cahyadi dan keluarga yang melayani Tuhan. Amin. Tadi pagi saya cari Tuhan, kok nggak ngomong apa-apa ya? Saya saya bilang ada apa ini? Pastinya kok Tuhan nggak ngomong apa-apa. Kemudian setelah itu dia ngomong melalui David itu,
Dia ngomong bilang begini, dia ngomong sebentar ya. Mana ya? Dia ngomongnya mengenai bahwa tadi nyambung Pak Iwan ngomong ya, nyambung Pak Iwan ngomong itu saya nyambungin dulu sebentar. Dia ngomong begini. Tidak kuingat lagi dosa-dosamu. Luar biasa. Baru ngomong nih, darahku telah membersihkanmu. Kau tidak bisa bermain-main lagi dalam hidup ini. Saya sih nggak pernah bermain-main dalam hidup ini. Cuman maksudnya saya juga nggak tahu. Mungkin Pak Iwan bilang saya ada dalam tempat yang salah, ya kan? Mungkin setiap kita mungkin bisa ada yang kita blind spot kita tidak tahu. Tapi betul, setelah itu Tuhan ngomong, wah enak juga diampuni oleh Bapak. Kita masuk lagi ke scene berikutnya. Tidak banyak katanya yang diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Aku juga bingung. Tapi kemudian kalau Pak Iwan bilang kemudian kamu ada di tempat yang salah. Kalau kamu bersalah mungkin dia tidak diangkat Tuhan. Anyway, ini lagunya Ku Mau Dekat Padamu ya Yeshua. Kita bisa nyanyi nih ya, lagu ini bisa dinyanyikan, tapi saya dapat input bahwa apa yang diomongin Pak Iwan itu betul. Jadi saya dapat input, biasanya input dari Pak Petrus di dalam hari Kamis. Sekarang Pak Iwan kasih lagi yang baru ke saya. Mau? Ya, langsung aja.
Wah, thank you Pak Cahyadi dan Ibu Vini yang sudah memberikan kesaksian pujian. Makin lama makin keren, udah ada arrangernya, udah ada minus one-nya. Dulu pakai gitar sendiri, main keyboard sendiri, sekarang udah makin lama makin keren. Terus lagunya udah banyak sekali, ratusan ya Pak ya? Ya memacu kita yang bisa tulis lagu, ayo kita tulis lagu. Kadang-kadang banyak hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tapi yang kita lewatin kesempatan-kesempatan kayak begitu. Saya ingat banget saya pernah diminta Tuhan untuk nulis satu buku gitu. Lah orang kayak begini nulis buku, saya pikir kan gitu kan. Dari zaman dulu setiap satu kalimat saya rekam di handphone. Saya rekam di handphone waktu itu masih awal-awal kerja, awal-awal datang ke sini. Baru-barunya pindah ke rumah Korean gitu. Ternyata saya nggak terlalu gubris gitu, karena laptop saya tuh tiba-tiba rusak, nggak nyala. Ya sudah, keinginan untuk melanjutkan itu udah nggak ada. Sampai sekarang bukunya nggak pernah terbit. Seringkali kita kehilangan kesempatan karena ya udahlah, kerja aja lah yang pasti-pasti aja gitu. Sampai sekarang bukunya nggak pernah terbit. Well, ayolah, banyak hal yang sebenarnya Tuhan percayakan dalam hidup kita, dan kita pakai kesempatan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, gitu ya. Oke, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau sembahan. Teman-teman boleh bantu saya. Kita berdoa dulu ya sebentar untuk untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kalau kami dengar pengajaran Tuhan tentang Yunus, kami mau belajar dari Yunus Tuhan Yesus yang sempat mengingkari panggilan Tuhan, pergi ke kota yang dia mau, melarikan diri dari tugasnya sebagai nabi-Mu, menyampaikan pesan Tuhan bagi sebuah kota. Tuhan, biar kami boleh belajar dari kisah Yunus ini. Kami boleh belajar dari kisah Yohanes Markus. Dan kami gak melarikan diri dari panggilan-Mu Tuhan Yesus. Kalau Kau taruh kami Tuhan sebuah karunia untuk mengajar, biarlah kami mengajar. Kalau Kau taruh kami karunia untuk mengembalakan, biarlah kami mengembalakan Tuhan. Kalau Kau menaruh kami Tuhan karunia Tuhan Yesus, jawatan untuk menjadi seorang rasul, biarlah kami menjadi seorang rasul. Kalau Kau memberikan kami karunia untuk bernubuat, untuk menjadi seorang nabi, biarlah kami mau Tuhan dipakai untuk menjadi nabi-Mu Tuhan. Kalau Kau memilih kami untuk menjadi penginjil Tuhan, yang pergi ke desa-desa, pergi ke kota-kota untuk menyampaikan kabar baik, biarlah kami mengerjakan itu dengan segenap hati. Selama kami masih kuat, selama kami masih punya pinggang untuk kami berdiri, selama kami masih punya tulang belakang yang menopang tubuh kami, selama kami punya mata yang masih bisa melihat untuk berjalan kemana, kami masih punya kaki, kami masih punya tangan, biar kami mengerjakan panggilan-Mu itu Tuhan sepenuh hati. Mungkin yang kami bisa kerjakan gak sebesar orang lain, karena talenta kami jauh lebih kecil dari orang lain. Tapi gak apa-apa Tuhan, dan kami kerjakan itu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat Cilena, biar Kau yang terus memberkati hidupnya. Pakai dia lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi. Sudah dari muda dia ngajar Sunday School, sudah dari muda dia melayani Tuhan. Sampai hari ini kalau dia masih tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hidupnya yang mendedikasikan waktunya untuk melayani Tuhan.
Dan biar kami juga yang ada di tempat ini, kami sama-sama mau belajar menggunakan semua yang kami miliki untuk melayani Tuhan. Di depan kami ada Kids Fair Tuhan, kami mau berdoa buat Kids Fair Tuhan. Biar anak-anak ini juga boleh dilayani dengan baik Tuhan Yesus. Kami punya kesempatan melihat anak-anak terima Tuhan. Kami punya kesempatan lewat acara ini Tuhan, melihat anak-anak semakin kenal dengan Kau, beriman, semakin tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu hidup. Kami berdoa Tuhan Yesus, seluruh panitia yang ada berjuang keras untuk melihat anak-anak ini dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir hari ini, dan kami sadar penuh sesungguhnya bahwa kami diberikan kesempatan untuk hidup, untuk melayani Tuhan. Kalau kami harus bekerja, that's alright, gak apa-apa, kami kerja juga. Tujuan hidup kami adalah untuk melayani panggilan Tuhan. Karena Kau yang mempunyai hidup kami Tuhan Yesus. Puji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Yang mau via transfer bisa melalui bank akun. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Dari pagi sampai siang ini kita diberkati Tuhan dengan rekan-rekan seiman dan dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Kita sama-sama memuji menjadikan nama Tuhan. Biar ini jadi habit kita. Senang gitu ada berada di gereja, senang kumpul sama teman-teman seiman, senang menikmati firman Tuhan, senang bangun satu dengan yang lain. Biar itu jadi habit kita. Amin, saudara. Ya, sama-sama kita arahkan tangan kita ke atas. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Sepanjang hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan Yesus, supaya kami boleh menerima Tuhan firman-Mu, supaya kami boleh berbakti bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, mari Tuhan Kau memberikan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan mengerjakan panggilan Tuhan. Dan kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.